Bapak, Ibu, saudara, saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama seluruh umat beriman di dunia ini mau merayakan satu peristiwa agung, peristiwa keselamatan kita, yaitu sengsara wafat Yesus di kayu salib. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan. Banyak orang mau melakukan perbuatan besar, tindakan kepahlawanan dengan tujuan demi popularitas dirinya sendiri, demi kepentingan keluarga, demi kepentingan kelompok, dan juga demi kepentingan bangsanya sendiri. Yesus menjalankan seluruh tindakan untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematian, bukan dengan tindakan yang sekedar mencari popularitas dan juga kepahlawanan. Tetapi Yesus menjalankan peran untuk menyelamatkan dunia dengan sikap dan tindakan seorang hamba. Seorang hamba yang dengan rendah hati, jujur dan tulus, bukan karena keterpaksaan, menanggung seluruh dosa-dosa kita, memikul seluruh bilur-bilur dosa kita di dalam dirinya sendiri. Ia mau dengan tulus melakukan tindakan bahaya ini, yaitu mati secara tidak adil demi keselamatan seluruh umat manusia. Yesus melakukan tindakan ini, mau menderita, diadili secara tidak wajar hanya demi keselamatan kita manusia. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus hadir di dunia ini. Yesus melakukan banyak perbuatan-perbuatan baik. Yesus mengajar banyak orang dengan ajaran-ajaran yang bersifat kekal, bukan hanya untuk kelompok bangsanya, bangsa Yahudi, tapi untuk seluruh umat manusia. Karena itu, dia bukan hanya diadili oleh pemimpin bangsanya, bukan hanya oleh para imam dan Herodes dan Kayafas, tetapi di hadapan Pilatus. Pilatus yang adalah wakil kaisar pemimpin dunia. Dengan ini Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa dia mati, dia rela mati di salib untuk seluruh umat manusia dari segala bangsa dan untuk kita saat ini. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, sejak dia ditangkap di Taman Getsemani, dimasukkan dalam penjara sepanjang malam, diadili dan dihukum sepanjang hari, Yesus menjalankan itu dengan tenang. Yesus tidak cemas. Yesus tidak takut. Yesus hanya sedih karena dia ditinggalkan oleh para muridnya. Yesus hanya sedih karena orang takut dengan kewibawaan dan kekuasaan dunia. Seperti saat ini kita semua takut dengan COVID-19. Sehingga untuk ke gereja saja hitung-hitung. Ke gereja saja takut.
nanti membentuk klaster baru di sekitar gereja. Orang hampir tidak percaya bahwa Yesus mau hadir juga untuk umatnya yang berkumpul untuk memuji dan menyembah Dia, mengalami kasih setianya. Orang lupa bahwa Yesus bersabda, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Itu artinya Yesus hadir dengan kuasanya. Yesus hadir dengan kasih-Nya yang membebaskan kita dari segala ketakutan, kecemasan, sakit, penyakit, kekecewaan, dan kegagalan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan darah-Nya yang tertumpah di kayu salib, dengan air yang keluar dari lambung Yesus, Yesus mau membersihkan seluruh dosa-dosa kita. Tetapi bukan hanya membersihkan, tetapi juga menghidupkan. Menumbuh kembangkan rahmat kasih-Nya dalam diri kita, supaya hidup kita menjadi berkat. Yesus tidak hadir hanya pada zaman yang lalu, tetapi juga Yesus hadir pada saat ini. Dan kita percaya bahwa air dan darah yang keluar dari lambung Yesus itu adalah sakramen-sakramen gereja yang dicurahkan untuk seluruh umat manusia. Dan pada waktu itu, gereja hadir sepenuhnya juga dalam diri Bunda Maria, Santo Yohanes, dan juga ibu-ibu yang ada di sekitar Bunda Maria. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan ini kita mesti semakin yakin, semakin beriman, dan berjuang untuk menjadi murid Yesus yang sejati, yaitu melakukan tindakan kasih, melakukan tindakan bela rasa tanpa perhitungan, tanpa takut, tanpa cemas. Kalau kita percaya bahwa darah Yesus yang tertumpah di kayu salib itu sekaligus menyembuhkan, sekaligus menebus dan membebaskan kita dari segala luka-luka dosa kita dan kematian. Seluruh hidup Yesus yang berpuncak pada kematian Yesus di kayu salib hanya dengan satu tujuan, supaya kita selamat, kita bersuka cita, kita bahagia, baik di dunia ini dan teristimewa dalam kehidupan kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka ketika kita mengalami kesulitan, sakit, penyakit, kegagalan dalam hidup berkeluarga, kegagalan dalam usaha, mungkin di PHK saat ini, Anda tidak perlu lari ke tempat lain. Tidak perlu mencari kekuatan lain di luar Yesus. Di dalam Yesus yang wafat di kayu salib, melalui darah dan air yang tercurah dari lambungnya, membebaskan semua duka derita kita, menyembuhkan sakit penyakit kita, dan menyelamatkan jiwa raga kita, serta memberi jaminan untuk hidup yang kekal bersama Dia di surga. Asal kita percaya, asal kita mau berdiri di bawah kaki salib Yesus, seperti bundanya dan Yohanes, murid yang dikasihnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita memang benar-benar murid yang dikasihi Tuhan, kita seharusnya tidak cemas, tidak takut atas segala ancaman di dunia ini. Artinya apa? Artinya kita sebagai manusia dan warga masyarakat taat pada aturan yang baik dan benar, yang menjamin keamanan jasmani rohani orang, tetapi
Di atas semuanya itu, kita harus patuh setia beriman kepada Kristus, yang dengan rela, dengan tulus, penuh cinta kepada kita, menerima kehendak Bapaknya dengan tulus, yaitu membiarkan diri ditangkap, diadili secara tidak adil, memikul salibnya ke Gunung Golgota, dan wafat di kayu salib dengan diam. Maka hari-hari ini Bapak Ibu, kita perlu diam di hadapan Yesus untuk mengalami kasih setia-Nya, supaya dengan demikian kita tidak cemas, kita takut, tetapi dengan sikap positif menghadapi situasi buruk ini. Karena kita yakin bahwa semua ini akan berakhir. Dan di dalam Yesus kita hidup. Amin. Ajaib, ajaib, darahnya menebusku. Ajaib, ajaib, darahnya sembuhkanku. Darah Yesus, darah Yesus menghancurkan semua kutuk. Ajaib, ajaib, darah Yesus ajaib. Ajaib, ajaib, darahnya menebusku. Ajaib, ajaib, darahnya sembuhkanku. Darah Yesus, darah Yesus menghancurkan semua kutuk. Ajaib, ajaib, darah Yesus ajaib. Darah Yesus, darah Yesus menghancurkan semua kutuk. Ajaib, ajaib, darah Yesus ajaib. Darah Yesus ajaib. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, darah Yesus, darah yang berkuasa. Darah Yesus berteriak lebih kuat daripada darah Habel. Dia adalah darah yang kudus, darah juru selamat kita. Amin.